Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di inisiasi kedua mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan proses audit. Oke, kalau kita berbicara proses audit, berarti kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dari audit itu sendiri. Yang pertama tentunya ada yang namanya perencanaan audit. Dalam tahap yang pertama ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama kita bahas tentang ruang lingkup audit, kemudian tujuan audit, organisasi tim audit, tinjauan hasil audit sebelumnya, dan identifikasi faktor resiko. Kemudian yang kedua ada pengumpulan bukti audit yang juga terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama penguatan SOP, kemudian pengamatan operasional, tinjauan dokumentasi, diskusi, pemeriksaan fisik, konfirmasi dengan pihak ketiga, trial error prosedur, perbandingan dengan dokumen sumber, pengambilan sampel audit, dan review analisis. Kegiatan yang ketiga adalah evaluasi bukti audit. Ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu menilai kualitas pengendalian internal, kemudian menilai kehandalan informasi, menilai kualitas kerja operasional, pertimbangan bukti tambahan, pertimbangan faktor resiko, pertimbangan faktor material, dan pendokumentasian penemuan audit. Kegiatan keempat yaitu komunikasi hasil audit. Kegiatan audit dan temuan yang diperoleh selama pemeriksaan akan dituangkan pada suatu laporan yang nantinya dapat digunakan manajemen untuk melakukan tindakan koreksi atas sistem pada organisasi. Pada proses audit komunikasi hasil audit ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu membuat rekomendasi untuk manajemen, menyiapkan laporan hasil audit, dan menyajikan hasil audit kepada manajemen. Audit sistem informasi berangkat dari paradigma pengendalian, yaitu pengendalian oleh pengelolaan atau manajemen, di mana pengendalian tersebut dimulai dengan tata kelola. Pengelolaan tertinggi dapat mengendalikan semua hal dan pengendalian tersebut ditegakkan. Tetapi kondisi lingkungan bisnis saat ini menyarankan paradigma yang lebih tepat adalah perbaikan secara terus-menerus dengan fokus pada pengendalian pada pemilik proses. Identifikasi aktivitas kunci. Produk dan layanan utama perlu diidentifikasi. Hal ini berkaitan dengan pemahaman terhadap kebutuhan konsumen, kompetitor, dan respon mereka, atau pemahaman terhadap KPA atau Key Performance Area. Memutuskan strategi pengendalian resiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat merugikan dan mengancam pencapaian tujuan maupun sasaran organisasi. Resiko diyakini tidak dapat dihilangkan. Resiko dapat dikurangi melalui manajemen resiko. Setelah analisis resiko selesai, manajemen berada pada posisi untuk memutuskan mana aktivitas yang harus dipastikan, mana resiko yang harus dikelola, mana resiko yang harus dipindahkan. Sasaran pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda terkait dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Audit sistem informasi dapat dilakukan oleh pihak internal, eksternal, maupun pemerintah. Proses audit dirancang untuk memenuhi bagian mana yang harus diaudit dengan menggunakan parameter Control Strategy Assessment, Control Adequacy and Effectiveness, Performance Quality Assessment, Unit Performance Reporting, dan following up overall the standard of audit performance must be up to a professional level. Dan ini dilakukan dengan mengimplementasikan analisa risiko yang terstruktur. Tugas kritikal pada audit sistem informasi adalah pada saat mengkomunikasikan hasil audit kepada manajer kunci dan pihak yang berkepentingan. Untuk menunjukkan profesionalisme, audit sistem informasi hendaknya mengikuti kode etik dan standar yang ada. Akreditasi dan standarisasi audit sistem informasi harus disediakan oleh pihak internal atau oleh pihak lain untuk memastikan pengamanan dan pengendalian yang memadai.